Coba kita amati gambar di bawah ini. Ini ya, ini ada dua gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kelas 2, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema yang keempat, pembelajaran yang kelima. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Oke. Anak-anak, warga komplek perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar komplek. Ini ya anak-anak ya. Perumahan yang ada di rumahnya Dayu itu warganya sedang kerja bakti. Ada yang membersihkan selokan, ini ada yang angkat ke ke gerobak, ada yang membersihkan pakai cangkul, dan mereka saling bergotong royong. Oke. Perhatikan teks percakapan berikut. Nah, ini ada percakapan antara anak dan kedua orang tua. Ini anak ya. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Nah, kata anak ini ya. Bu menjawab, kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Nah, si anak tanya lagi, mengapa tempat sampah ini ada dua, Bu? Ini ya. Ini kenapa kok tempat sampah ini ada dua? Ya, ibunya menjawab, sampah ada dua macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi lebih indah. Ini ya, ini ada tulisannya organik dan anorganik. Yang organik ini yang bisa didaur ulang atau bisa diuraikan, yang anorganik ini yang tidak bisa ya, seperti plastik, ya, kaca dan sebagainya. Yang organik ini seperti daun, ya, bungkus-bungkus yang berasal dari daun, ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut sekarang. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nah, yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan Ibu tadi? Ya, ternyata anak perempuan tadi namanya Dayu ya. Nah, isi percakapannya adalah tentang kerja bakti yang sangat banyak manfaatnya. Tuh, isi percakapan yang tadi. Sekarang yang kedua, apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Apa ayo kira-kira keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Nah, keuntungan yang diperoleh dengan kerja bakti adalah pekerjaan akan cepat selesai ya. Jadi kalau kita bekerja bakti, itu pekerjaan akan cepat selesai. Terus yang kedua, mungkin pekerjaan akan lebih ringan. Nah, itu juga betul ya. Nah, sekarang soal yang ketiga. Pernahkah kalian melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Ya, tentu saja kalian pernah ya. Ini ya, pernah kerja bakti di rumahku dilakukan setiap 1 minggu sekali. Itu contohnya ya. Contohnya seperti itu. Biasanya kerja bakti itu dilakukan tiap hari Minggu ya. Oke, sekarang soal nomor 4. Apa yang kalian lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Ya. Nah, kira-kira apa ya? Nah, ini contoh saja. Yang pertama, membersihkan selokan ya, membantu membersihkan selokan. Nah, boleh ya. Yang kedua, membantu membuang sampah di tempat pembuangan sampah, juga boleh ya. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Tuh. Sekarang yang kelima, yang nomor 5. Apa yang akan terjadi jika taman di sekitar kalian tidak pernah dibersihkan? Jadi kalau kalian punya taman di lingkungan rumah atau di komplek rumah, jika tidak pernah dibersihkan, apa yang akan terjadi? Tentunya taman itu akan menjadi kotor sehingga tidak nyaman untuk dikunjungi. Bunga-bunga di situ akan rusak, ya. Ya, itu ya salah satu contoh jika taman di sekitar rumah kalian itu tidak dibersihkan. Oke, selanjutnya. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kalian contoh sikap mau hidup bersama yang lain? Coba kita amati gambar di bawah ini. Ini ya, ini ada dua gambar, yaitu contoh sikap mau hidup bersama dengan warga di lingkungan sekitar. Ini adalah contoh saat mungkin musyawarah ya, musyawarah warga. Nah, ini contoh saat beribadah untuk umat Muslim ya, atau yang beragama Islam. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa kerja bakti juga salah satu mencerminkan hidup bersama di atau dengan warga sekitar. Oke, berikutnya. Nah, ini ada tabel tentang contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Ya. Nah, ini yang pertama itu adalah kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Nah, kalian bisa mengisi yang lain. Atau kita coba isi sama-sama ya. Yang kedua kira-kira apa? Ya.
Mungkin yang kedua adalah kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Nah ini ya, nah, sama ya. Yang ketiga, ikut kegiatan musyawarah dengan warga. Nah, seperti gambar tadi ya, musyawarah mungkin pemilihan ketua RT atau ketua RW dan sebagainya. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan suka atau duka cita ya bersama tetangga. Nah, misalkan ada tetangga yang punya hajatan, ada yang menikah atau yang hitan, kalian bisa ikut di sana. Nah, itu juga salah satu contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Terus yang berikutnya, ikut dalam arisan di RT. Nah, itu juga sama ya, contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Dan yang terakhir, ikut ronda malam. Nah ini atau siskampling ya, menjaga keamanan komplek atau desa. Ini dilakukan oleh ayah kalian ya, ayah kalian atau kakak ya, atau paman, orang yang lebih dewasa. Tuh. Terus berikutnya, yang kedua adalah sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Nah, sikap apa saja yang harus dimiliki agar kebersamaan tetap terjaga dengan warga sekitar. Yang pertama adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, ini contohnya tadi, jika hari Minggu ada kerja bakti, terus kalian ada mau main dengan teman, ya, kalian harus mementingkan kepentingan kerja bakti dulu. Nah, misalkan ikut membuang sampah, ya, baru nanti setelah selesai baru main. Nah, itu boleh. Nah, itu adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Sekarang yang kedua, menjaga toleransi ya. Toleransi itu saling hormat menghormati. Biasanya antar umat beragama ya. Itu namanya menjaga toleransi. Terus yang ketiga, saling menghargai sesama warga yang berbeda suku, agama dan budaya. Nah, ini. Jadi kita harus saling menghargai sesama warga yang berbeda suku, agama, dan budaya. Itu ya. Yang keempat, bersikap sopan santun dan ramah. Nah, kita harus bersikap sopan santun kepada semua saja, ya. Kepada orang yang lebih dewasa, kepada teman, ya, kepada adik, itu kita harus tetap bersikap sopan dan santun serta juga ramah. Yang terakhir, saling menolong dengan tetangga, ya. Nah, itu tadi adalah sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Dari kelima ini tadi, itu adalah merupakan wujud dari persatuan yang tercermin dalam sila yang keberapa anak-anak? Ketiga, ya, yaitu Persatuan Indonesia, ya. Oke, nah anak-anak, itu tadi pembelajaran tema 4, subtema yang keempat juga, pembelajaran yang kelima, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Mudah-mudahan video yang singkat ini kalian bisa lebih memahami materi yang sedang kita pelajari pada hari ini. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa memutar kembali video. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.